Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan integrasi dengan substitusi. Oke teman-teman, sebelum kita membahas tentang rumus yang lebih rumit lagi, kita harus tahu dasarnya dulu nih, apa itu metode substitusi dalam integral. Metode substitusi dalam integral yaitu metode yang digunakan untuk menyederhanakan integral dengan mengubah variabelnya ke bentuk yang lebih standar. Tujuan utamanya yaitu agar integral lebih mudah untuk dihitung. Nah, kapan sih kita menggunakan substitusi? Jika fungsi yang digunakan berbentuk fungsi dalam fungsi. Nah, tidak ada aturan khusus ya teman-teman dalam memilih substitusi. Jadi, ketika kita ingin menyelesaikan integral dengan substitusi, hal pertama yang harus kita lihat yaitu melihat bentuk integral, yang kedua, memilih substitusi yang paling menyederhanakan, yang ketiga, integral akan lebih mudah dihitung. Nah, contoh fungsi dalam fungsi itu seperti apa sih? Jadi di sini ada contoh soal integral x kuadrat plus 1 dipangkatkan 5, 2x dx. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu memisalkan u sama dengan x kuadrat plus 1, maka du sama dengan 2x dx. Nah, karena 2x dx itu sama dengan du, maka integralnya berubah jadi integral u pangkat 5 du. Nah, kenapa u pangkat 5? Karena u yang tadi kita misalkan itu kan x kuadrat plus 1, sedangkan dalam soal itu x kuadrat plus 1 dipangkatkan 5. Jadi otomatis u-nya juga dipangkatkan 5. Nah, ini kita bisa hitung jadinya u pangkat 5, pangkatnya ditambah 1 per 5 ditambah 1 sama dengan u pangkat 6 per 6. Jangan lupa untuk mengembalikan bentuk u yang semula yaitu x kuadrat plus 1, maka jadi x kuadrat plus 1 dipangkatkan 6 per 6. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya apakah untuk menggunakan metode substitusi ini harus dalam bentuk integral fungsi dalam fungsi? Jawabannya tidak selalu ya teman-teman. Misalnya substitusi trigonometri. Nah, dalam substitusi trigonometri ini terdapat 3 aturan umum. Yang pertama, jika terdapat akar a kuadrat min x kuadrat, gunakan x sama dengan a sin t atau x sama dengan a cos t. Yang kedua, jika terdapat akar a kuadrat plus x kuadrat atau a kuadrat plus x kuadrat, gunakan x sama dengan a tan t. Yang ketiga, jika terdapat akar x kuadrat min a kuadrat, gunakan x sama dengan a sekant t. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita menggunakan identitas trigonometri untuk mengubah akar menjadi bentuk yang lebih sederhana. Diingat lagi ya teman-teman, identitas trigonometrinya seperti sekant kuadrat t min 1 sama dengan tan kuadrat t plus 1 sama dengan sekant kuadrat t, 1 min cos kuadrat t sama dengan sin kuadrat t, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa sih x sama dengan a sin t itu untuk akar a kuadrat min x kuadrat? Kenapa nggak pakai a tan t atau a sekant t? Nah, seperti yang kita tahu bahwa sin kuadrat t plus cos kuadrat t sama dengan 1. Nah, misalkan x sama dengan a sin t, maka x kuadrat sama dengan a kuadrat sin kuadrat t. Kenapa dikuadratkan? Karena di akar ada a kuadrat min x kuadrat, sehingga akar a kuadrat min x kuadrat sama dengan akar a kuadrat min a kuadrat sin kuadrat t. Nah, karena masing-masing punya a kuadrat, maka bisa kita pecah menjadi akar a kuadrat dikali 1 min sin kuadrat t. Seperti yang kita tahu bahwa 1 min sin kuadrat t itu cos kuadrat t, maka bisa menjadi akar a kuadrat cos kuadrat t. Nah, karena kuadrat bertemu dengan akar itu hilang, jadinya a cos t. Nah, kalau misalnya kita pakai a tan t, pembuktian rumusnya akan lebih rumit lagi sehingga itu tidak efisien. Selanjutnya adalah integral standar dan kasus khusus. Sebelumnya, apa sih integral standar itu? Integral standar adalah bentuk integral yang sudah diketahui hasilnya dan sering digunakan dalam penyelesaian berbagai masalah kalkulus. Dalam banyak kasus, integral standar dapat dimodifikasi dengan konstanta atau substitusi untuk menyelesaikan bentuk integral yang lebih kompleks. Ada banyak fungsi yang dapat disederhanakan menjadi bentuk sederhana
dengan substitusi. Fungsi tersebut tercantum dalam 3 kelompok. Kelompok pertama ada 1 per X pangkat 2 ditambah A pangkat 2, 1 per X pangkat 2 dikurangi A pangkat 2, 1 per A pangkat 2 dikurangi X pangkat 2. Kelompok kedua ada 1 per akar X pangkat 2 ditambah A pangkat 2, 1 per akar X pangkat 2 dikurangi A pangkat 2, 1 per X pangkat 2, 1 per A pangkat 2 dikurangi X pangkat 2, 1 per X akar X pangkat 2 dikurangi A pangkat 2. Lalu kelompok ketiga ada akar X pangkat 2 ditambah A pangkat 2, X pangkat 2 dikurangi A pangkat 2, dan A pangkat 2 dikurangi X-nya adalah rumus integral standar. Rumus integral standar ini merupakan rumus integral kelompok 1 yang terdiri dari 3 integral. Integral pertama yaitu integral 1 X pangkat 2 tambah A pangkat 2 dx memiliki rumus standar yaitu 1 per A tan min 1 X per A ditambah C. Integral kedua yaitu integral X pangkat 2 min A pangkat 2 dx memiliki rumus standar yaitu 1 per 2A log X min A per X per plus A ditambah C. Lalu integral ketiga ada integral 1 A pangkat 2 min X pangkat 2 dx, di mana rumus integralnya adalah 1 per 2A log A tambah X per A min X. Integral pertama yaitu integral 1 per X pangkat 2 ditambah A pangkat 2 dx memiliki rumus standar yaitu 1 per A tan min 1 X per A tambah C melalui pembuktian rumus menggunakan metode substitusi. Pertama, kita ubah penyebut X pangkat 2 ditambah A pangkat 2 menjadi A pangkat 2 dikali X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah 1. Hasilnya menjadi A pangkat 2 dikali 1 plus X pangkat 2 per A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 1 plus X per A pangkat 2. Kita substitusikan ke dalam integral menjadi 1 per A pangkat 2 integral 1 per 1 plus X per A pangkat 2 dx. Kita permisahkan T sama dengan X per A, maka hasilnya di hasil turunannya dt sama dengan 1 per A dx. Dx sama dengan A dikali dt. Kita substitusikan kembali ke dalam integral, maka menjadi 1 per A pangkat 2 integral A dt per 1 plus T pangkat 2 sama dengan 1 per A integral dt per 1 plus T pangkat 2 sama dengan 1 per A T min 1 T plus C sama dengan 1 per A T min 1 X plus A tambah C. Sehingga hasil dari integral 1 per X pangkat 2 ditambah A pangkat 2 dx memiliki hasil 1 per A tan min 1 X plus A X per A ditambah C. Selanjutnya kita masuk ke kasus khusus. Untuk menyatakan integral dalam bentuk baku, kita menyatakan persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C dalam bentuk jumlah atau selisih 2 kuadrat. Lalu terapkan salah satu dari 3 rumus sebelumnya. Untuk penyelesaiannya perlu mempertimbangkan 3 kasus. Kasus pertama ada jika koefisien X pangkat 2 sama dengan 1. Contoh, integral dx per X pangkat 2 ditambah 6X tambah 10. Kita ubah penyebut X pangkat 2 tambah 6X tambah 10, hasilnya sama dengan X pangkat 2 ditambah 2 kali 3 kali X tambah 1 tambah 9. Kemudian kita faktorialkan X pangkat 2 ditambah 2 kali 3 kali X tambah 9, hasilnya menjadi X plus 3 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2. Kita masukkan ke dalam integral menjadi integral dx per X plus 3 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2. Karena ini persis seperti integral pertama yaitu 1 per X pangkat 2 tambah A pangkat 2, maka kita menggunakan rumus yang pertama. Hasilnya akan menjadi tan min 1 X plus 3 per 1. Selanjutnya ada kasus kedua. Jika koefisien X pangkat 2 sama dengan min 1. Contoh, integral dx per 1 min X pangkat 2. Kita sederhanakan penyebut 1 min X pangkat 2 sama dengan minus dikali X pangkat 2 ditambah X dikurangi 1 sama dengan minus dikali X pangkat 2 ditambah 2 dikali 1 per 2 X ditambah 1 per 4 minus 1 per 4 tambah 1 sama dengan minus X tambah 1 per 2 pangkat 2 dikurangi akar 5 per 2 pangkat 2 dikurangi akar 5 per
2 per akar 5 per 2 dikurangi X tambah 1 per 2 ditambah C, sehingga hasilnya 1 per akar 5 log akar 5 ditambah 2X tambah 1 per akar 5 dikurangi 2X tambah 1 ditambah C, sama dengan 1 per akar 5 log akar 5 ditambah 1 ditambah 2X per akar 5 dikurangi 1 dikurangi 2X ditambah C. Terakhir adalah kasus ketiga, jika koefisien X pangkat 2 adalah suatu konstanta A selain plus minus 1. Contoh integral dx per 3x pangkat 2 ditambah 2x tambah 7. Kita sederhanakan penyebut 3x pangkat 2 ditambah 2x tambah 7 saat ini sama dengan 3 dikali x pangkat 2 ditambah 2 per 3x ditambah 7 per 3 sama dengan 3 dikali x pangkat 2 ditambah 2 dikali 1 per 3x ditambah 1 per 9 dikurangi 1 per 9 ditambah 7 per 3 sama dengan 3 dikali x ditambah 1 per 3 pangkat 2 ditambah 20 per 9 dikurangi 3 dikali x tambah 1 per 3 pangkat 2 ditambah 2 akar 5 per 3 pangkat 2. Nah, dari contoh sebelumnya kita dapat tahu bahwa jika koefisien X pangkat 2 adalah bilangan positif, maka persamaan tersebut disederhanakan menjadi V pangkat 2 plus minus K pangkat 2. Jika koefisien negatif, maka disederhanakan menjadi K pangkat 2 minus V pangkat 2, di mana V berbentuk AX ditambah B dan K adalah konstanta. Rumusnya yaitu integral fx dx sama dengan Vx sama dengan integral f(ax) ditambah b dx sama dengan 1 per a pi ax plus b. Ada beberapa integral yang dapat ditulis secara langsung tanpa harus mengubahnya ke bentuk baku. Contohnya adalah integral 1 per 4x pangkat 2 plus 9 dx sama dengan integral 1 per 4 nya kita pangkat 4 nya kita akar 2 jadi 2x pangkat 2 ditambah 9 nya kita akar jadi 3 pangkat 2 dx sama dengan 1 per 2 1 per 3 tan min 1 2x per 3 ditambah c sama dengan 1 per 6 tan min 1 2x per 3 ditambah. Namun tidak semua integral perlu dapat diselesaikan dengan cara langsung. Ada beberapa integral yang perlu disederhanakan terlebih dahulu menjadi bentuk baku. Contoh integral dx per 9x pangkat 2 min 25. Dengan menggunakan cara langsung, maka hasilnya akan menjadi integral dx per 3x pangkat 2 min 5 pangkat 2. Namun, ini merupakan cara yang salah atau kurang tepat, sehingga untuk menyelesaikannya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan memisalkan t sama dengan 3x, dt sama dengan 3 dx, sehingga integral sama dengan 1 per 3 integral dt per t pangkat 2 min 5 pangkat 2 sama dengan 1 per 3 dikali 1 per 2 kali 5 log t min 5 per t plus 5. Hasilnya sama dengan 1 per 30 log 3x min 5 per 3x. Cara yang kedua yaitu dengan menjadikan koefisien x pangkat 2 sebagai kesatuan, yaitu dengan mengubah penyebut 9x pangkat 2 min 25 menjadi sama dengan 9 dikali x pangkat 2 min 25 per 9 sama dengan 9 dikali x pangkat 2 min 5 per 3 pangkat 2. Hasilnya sama dengan integral sama dengan 1 per 9 integral dx per x pangkat 2 min 5 per 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 9 dikali 1 per 2 dikali 5 per 3 log x min 5 per 3 per x plus 5 per 3 ditambah c. Hasilnya sama dengan 1 per 30 log 3x min 5 per 3x plus 5 ditambah c. Hasilnya sama dengan cara yang selanjutnya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu integral dx per 4 plus 5 cos pangkat 2x. Kita gunakan identitas trigonometri untuk merubah bentuk 4, sehingga jadi 4 dikali sin pangkat 2x ditambah cos pangkat 2x sama dengan 4 sin pangkat 2x ditambah 4 cos pangkat 2x. Kita gabungkan dengan plus 5 cos pangkat 2x, sehingga hasilnya sama dengan 4 sin pangkat 2x ditambah 9 cos pangkat 2x, sehingga integral menjadi dx per 4 sin pangkat 2x ditambah 9 cos pangkat 2x.
Kita bagi pembilang dan penyebut dengan cos pangkat 2x, yaitu 1 per sin cos pangkat 2x hasilnya menjadi sek pangkat 2x dx, lalu cos sin pangkat 2x bagi cos pangkat 2x hasilnya menjadi tan pangkat 2x, cos pangkat 2x dibagi cos pangkat 2x hasilnya menjadi 1, sehingga integral menjadi integral sekan pangkat 2x dx per 4 tan pangkat 2x ditambah, kita permisalkan t sama dengan 2 tan x, sehingga hasilnya dt sama dengan 2 sek pangkat 2x dx. dt per 2 sama dengan sek pangkat 2x dx. Lalu masukkan ke integral sama dengan integral dt per 2 per 2 tan x pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 2 integral dt per t pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Hasilnya adalah integral dx per x pangkat 2 ditambah a pangkat 2. Kemudian kita gunakan rumus integral standar, yaitu 1 per a tan min 1 x per a, sehingga hasilnya menjadi 1 per 2 dikali 1 per 3 tan min 1 t per 3 plus c sama dengan 1 per 6 tan min 1 2 tan x per 3 ditambah c. Oke teman-teman, untuk pembahasan berikutnya tentang integral, yaitu integral dalam bentuk pecahan rasional. Bentuk umum integral pecahan rasional yaitu integral px ditambah q per ax kuadrat ditambah bx ditambah c dx. Untuk ketentuannya yaitu pada bagian pembilang yaitu px ditambah q merupakan polinomial linear atau turunan dari penyebut. Pada bagian penyebut yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c merupakan polinomial kuadrat. Lalu, bagaimana tahap dalam menyelesaikan bentuk integral seperti di atas? Ikuti cara berikut. Baik, untuk tahap-tahap dalam menyelesaikan integral dalam bentuk pecahan rasional, yaitu pertama, kita dapat mengganti pembilang dalam bentuk px ditambah q sama dengan a turunan dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c tambah b kapital. Lalu, turunan dari penyebut ax kuadrat ditambah bx ditambah c, yaitu sama dengan 2ax ditambah b. Lalu dapat disusun kembali menjadi integral px ditambah q per ax kuadrat ditambah bx ditambah c dx sama dengan a integral 2ax ditambah b per ax kuadrat ditambah bx ditambah c dx ditambah b integral 1 per ax kuadrat plus bx ditambah c dx. Dengan ketentuan tambahan a kapital dan b kapital merupakan suatu konstanta. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu evaluasi bentuk integral ke bentuk logaritma. Pada integral sisi kanan yaitu integral 2ax tambah b per ax kuadrat ditambah bx ditambah c dx, kita ingat kembali untuk bentuk integral standar yaitu integral f aksen x per fx sama dengan log garis mutlak fx ditambah konstanta. Sehingga hasil dari integral 2ax ditambah b per ax kuadrat ditambah bx ditambah c dx sama dengan logaritma garis mutlak ax kuadrat ditambah bx ditambah c plus konstanta. Kemudian untuk integral sisi kiri yaitu integral 1 per ax kuadrat ditambah bx ditambah c dx. Untuk mengekspresikan integral tersebut dalam bentuk standar dapat diubah ke dalam bentuk jumlah atau selisih 2 kuadrat dan menerapkan salah satu dari ketiga rumus integral standar yang telah dibahas sebelumnya. Oke teman-teman, untuk pembahasan berikutnya yaitu integral dengan penyebut polinomial pangkat 2. Jika dalam pecahan pembilang berupa polinomial pangkat lebih tinggi dari 2, maka langkah awal pengerjaan yaitu dengan membagi pembilang dengan penyebut. Sebagai contoh yaitu integral x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah x ditambah 11 per x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 dx. Dapat membagi pembilang x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah x ditambah 11 dengan penyebut x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 dan mendapatkan hasil
yaitu integral x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah x ditambah 11 per x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 dx sama dengan integral x ditambah 9 ditambah 40x dikurang 43 per x kuadrat dikurang 5x tambah 6. Mengapa dapat mendapatkan hasil x ditambah 9? Karena menggunakan pembagi dalam bentuk polinomial. Kemudian dapat dipisah pada bagian integral x tambah 9 dan 40x dikurang 43 per x kuadrat dikurang 5x tambah 6. Sehingga mendapatkan hasil yaitu integral x ditambah 9 dx ditambah integral 40x dikurang 43 per x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 dx. Pada integral 40x dikurang 43 per x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 dx dapat diselesaikan dengan menggunakan metode fraksi parsial. Oke teman-teman, untuk melanjutkan pembahasan pada materi sebelumnya yaitu integral dengan penyebut polinomial pangkat 2, kemudian akan dibahas mengenai metode fraksi parsial. Jika penyebut dalam integral memiliki dua faktor yang berbeda, maka dapat diselesaikan dengan menguraikan pecahan menjadi bentuk lebih sederhana. Sebagai contoh, pada pembahasan sebelumnya yaitu integral 40x dikurang 43 per x kuadrat dikurang 5x tambah 6 dx. Pada bagian penyebut yaitu x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 dapat difaktorkan menjadi x dikurang 2 dikali x dikurang 3. Maka dapat dituliskan kembali menjadi 40x dikurang 43 per x dikurang 2 dikali x dikurang 3 sama dengan A per x dikurang 2 ditambah B per x dikurang 3 dengan A dan B itu merupakan konstanta. Baik, untuk langkah yang berikutnya pada pembahasan sebelumnya yaitu dengan mencari nilai A dan B. Untuk yang pertama, langkah pertama, kita kalikan kedua ruas dengan x dikurang 2 dikali x dikurang 3 sehingga mendapatkan hasil 40x dikurang 43 sama dengan A dikali x dikurang 3 ditambah B dikali x dikurang 2. Untuk langkah yang kedua yaitu memilih x sama dengan 2 yang bermula dari salah satu faktor dari penyebut yaitu x dikurang 2. X sama dengan 2 sehingga mendapatkan hasil yaitu 40 dikali 2 dikurangi 43 sama dengan A dikali 2 dikurangi 3 ditambah B dikali 2 dikurangi 2. Kemudian mendapatkan hasil kembali yaitu 80 dikurangi 43 sama dengan minus A, dan hasil akhir yang didapatkan untuk nilai A yaitu sebesar minus 37. Kemudian untuk langkah yang berikutnya yaitu dapat memilih X sama dengan 3. Ini sama dengan yang langkah kedua tadi, memilih X dari salah satu faktor bagian penyebut yaitu X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Sehingga mendapatkan hasil yaitu 40 dikali 3 dikurangi 43 sama dengan A dikali 3 dikurangi 3 ditambah B dikali 3 dikurangi 2. Mendapatkan hasil yaitu 120 dikurang 43 sama dengan B dan nilai B sebesar 77. Kemudian dapat disubstitusikan nilai A dan B ke persamaan sebelumnya, yaitu 40X dikurang 43 per X dikurang 2 dikali X kurang 3 sama dengan minus 37 per X dikurang 2 ditambah 77 per X dikurang 3. Sehingga untuk metode fraksi parsial pada contoh soal integral 40x dikurang 43 per x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 dx sama dengan integral 40x dikurang 43 per
X dikurang 2 dikali X dikurang 3 dx sama dengan integral minus 37 per X dikurang 2 dx ditambah integral 77 per X dikurangi 3 dx sama dengan minus 37 ln X dikurang 2 ditambah 7 ln X dikurang 3 ditambah konstan. Kita akan menjelaskan mengenai integral standar tambahan. Integral standar tambahan ini sangat memudahkan kita dalam menyelesaikan perhitungan integral yang melibatkan ekspresi berbentuk kuadrat dan akar kuadrat. Terdapat 4 integral standar tambahan yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Kita mulai dari pembuktian rumus yang pertama, yaitu integral dari dx per akar x kuadrat plus a kuadrat sama dengan ln x plus akar x kuadrat plus a kuadrat plus c. Di sini kita menggunakan substitusi trigonometri, di mana jika akarnya berbentuk akar x kuadrat plus a kuadrat, dapat kita ubah x-nya menjadi a tangen t, lalu kita dapatkan x per a sama dengan tangen t, dan turunan dari x-nya adalah a sekant kuadrat t dt. Kemudian kita ubah bentuk akarnya sehingga akar x kuadrat plus a kuadrat sama dengan akar a kuadrat tangen kuadrat t plus a kuadrat. Kemudian kita keluarkan a kuadratnya sehingga menjadi akar a kuadrat dikali tangen kuadrat t plus 1 sama dengan akar a kuadrat dikali sekant kuadrat t. Lalu kita keluarkan dari akar sehingga hasil akhirnya menjadi a sekant t. Kemudian kita substitusikan nilainya ke dalam integral, sehingga integral dari dx per akar x kuadrat plus a kuadrat sama dengan integral dari a sekant kuadrat t per a sekant t dt sama dengan integral dari sekant kuadrat t per sekant t dt sama dengan integral dari sekant t dt. Nah, integral dari sekant t dt adalah ln nilai mutlak tangen t plus sekant t plus k. Kemudian kita substitusikan nilai tangen t yang tadi telah kita dapatkan, yaitu x per a. Kemudian kita cari juga nilai sekant t-nya, sehingga sekant t didapat adalah akar x kuadrat plus a kuadrat per a, sehingga nilainya menjadi ln x per a plus akar x kuadrat plus a kuadrat per a plus k. Kemudian kita gabungkan sehingga menjadi ln x dikali akar x kuadrat plus a kuadrat per a plus k. Dengan menggunakan rumus log, kita bisa merubah bentuknya menjadi ln x plus akar x kuadrat plus a kuadrat min ln a plus k. Nah, min ln a plus k ini kita ubah menjadi sebuah konstanta atau c, sehingga nilai akhirnya adalah ln x plus akar x kuadrat plus a kuadrat plus c. Maka, rumus integral standar tambahan yang pertama terbukti. Selanjutnya pembuktian rumus yang kedua, yaitu integral dari dx per akar x kuadrat min a kuadrat sama dengan ln x plus akar x kuadrat min a kuadrat plus c. Kalau dari substitusi trigonometri, akar x kuadrat min a kuadrat itu kita bisa ubah x-nya menjadi a sekant t. Jadi di sini kita menggunakan x sama dengan a sekant t, dan didapatkan x per a sama dengan sekant t, dan turunan dari x-nya adalah a sekant t tangen t dt. Lalu kita juga dapatkan nilai tangen t-nya, yaitu akar x kuadrat min a kuadrat per a. Kemudian kita akan ubah akar penyebutnya kembali, yaitu akar x kuadrat min a kuadrat sama dengan akar a kuadrat sekant kuadrat t min a kuadrat. Kemudian a kuadratnya kita keluarkan, sehingga bentuknya menjadi akar a kuadrat dikali sekant kuadrat t min 1. Seperti yang kita tahu, sekant kuadrat t min 1 sama dengan tangen kuadrat t, sehingga bentuknya menjadi akar a kuadrat tangen kuadrat t, dan hasil akhirnya adalah a tangen t. Lalu kita substitusikan ke dalam integralnya, sehingga integral dari dx per akar x kuadrat min a kuadrat sama dengan integral dari a sekant t tangen t per a tangen t. Karena tangen t-nya ada di pembilang dan di penyebut, dapat kita hapuskan, dan a-nya juga dapat kita coret, sehingga tersisalah integral dari sekant t dt. Integral dari sekant t dt sama dengan ln nilai mutlak sekant t plus tangen t plus c. Kemudian kita substitusikan nilai sekant t dan tangen t yang tadi kita telah dapatkan, sehingga menjadi ln x per a ditambah akar x kuadrat min a kuadrat per a plus k.
dapat kita gabung menjadi ln X dikali akar X kuadrat min A kuadrat per A plus K. Kemudian, seperti pembuktian rumus yang pertama tadi, kita dapat menaikkan ln A-nya menjadi ln X plus akar X kuadrat min A kuadrat dikurang ln A plus K. Lalu, min ln A plus K-nya kita ubah menjadi C, sehingga hasil akhirnya menjadi ln X plus akar X kuadrat min A kuadrat plus C. Dari sini terbukti bahwa integral dx per akar X kuadrat min A kuadrat sama dengan ln X plus akar X kuadrat min A kuadrat plus C. Sekarang kami akan menjelaskan pembuktian rumus yang ketiga, yaitu integral dari dx per akar A kuadrat min X kuadrat sama dengan sin pangkat minus 1 X per A plus C. Di sini, penyebutnya tertulis akar A kuadrat min X kuadrat, di mana jika disubstitusi trigonometri, kita dapat ubah bentuk X-nya menjadi A sin T atau A cos T. Namun, di sini kita menggunakan A sin T, sehingga turunan dari X-nya adalah A cos T dt. Lalu, kita ubah bentuk akarnya, sehingga akar A kuadrat min X kuadrat menjadi akar A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat T sama dengan akar A kuadrat dikali 1 min sin kuadrat T. 1 min sin kuadrat T jika di identitas trigonometri dapat kita ubah menjadi cos kuadrat T, sehingga bentuknya menjadi akar A kuadrat dikali cos kuadrat T. Lalu kita keluarkan dari akar sehingga menjadi A cos T. Kemudian kita substitusikan ke dalam integralnya. Dx tadi kan A cos T dt. Dan penyebut dari akar A kuadrat min X kuadrat juga sudah kita dapatkan, yaitu A cos T. Sehingga integral dari dx per akar A kuadrat min X kuadrat dt sama dengan integral dari A cos T dt per A cos T. Sehingga itu sama saja dengan integral 1 dt. Namun tidak kita tulis, jadinya integral dt. Integral dari dt adalah T plus C. Nah, karena X sama dengan A sin T seperti yang telah kami jelaskan di substitusi trigonometri tadi, maka kita dapatkan nilai T sama dengan sin pangkat minus 1 X per A. Sehingga hasil akhirnya menjadi sin pangkat minus 1 X per A plus C. Oke, mari kita lanjut ke pembuktian rumus yang terakhir, yaitu integral dari 1 per X dikali akar X kuadrat min A kuadrat dx sama dengan 1 per A sekan pangkat minus 1 X per A plus C. Di sini kita menggunakan substitusi trigonometri lagi, di mana akar X kuadrat min A kuadrat dapat kita ubah X-nya menjadi A sekan T dengan turunannya adalah A sekan T tangen T dt. Di sini kita dapat langsung substitusikan nilai X serta dx-nya ke dalam integral. Sehingga integral dari dx per X dikali akar X kuadrat min A kuadrat sama dengan integral dari A sekan T tangen T per A sekan T kali akar A kuadrat sekan kuadrat T min A kuadrat dt. Lalu kita dapat coret A sekan T-nya baik di pembilang maupun di penyebut. Kemudian di bagian penyebutnya A kuadrat dalam akar dapat kita keluarkan, sehingga menjadi integral dari tangen T per A dikali akar sekan kuadrat T min 1 dt. Seperti yang kita tahu, akar sekan kuadrat T min 1 itu sama aja dengan tangen T, sehingga dapat kita tulis 1 per A integral dari tangen T per akar sekan kuadrat T min 1 dt sama dengan 1 per A integral dt. Nah, seperti pembuktian nomor 3 tadi, integral dari dt adalah T plus C. Maka kita dapat menuliskan 1 per A integral dari dt adalah 1 per A dikali T plus C. Karena X sama dengan A sekan T seperti yang sudah kami jelaskan di awal tadi menggunakan substitusi trigonometri, maka kita dapatkan nilai T sama dengan sekan pangkat minus 1 X per A, sehingga hasil akhirnya menjadi 1 per A sekan pangkat minus 1 X per A plus C. Dari sini kita sudah dapat membuktikan
rumus yang keempat, di mana integral dari 1 per x dikali akar x kuadrat min a kuadrat dx sama dengan 1 per a dikali sekan pangkat minus 1 x per a plus c. Nah, karena kita sudah membahas tentang integrasi dengan substitusi, di sini ada contoh soal yaitu integral sekan kuadrat x per 25 min 16 tan kuadrat x dx. Nah, cara yang pertama yaitu memisalkan t sama dengan tan x, maka turunannya yaitu sekan kuadrat x dx, maka dt sama dengan sekan kuadrat x dx. Nah, karena sekan kuadrat x dx itu sama dengan dt, maka integralnya berubah menjadi integral dt per 25 min 16 tan kuadrat x. 25 bisa kita pecah menjadi 5 kuadrat, dan 16 jadi 4 kuadrat, dan tan kuadrat x itu jadi t kuadrat. Maka menjadi integral dt per 5 kuadrat min 4t dikuadratkan. Nah, karena ini sudah berbentuk integral dx per a min x kuadrat, kita bisa menjawab dengan ln. Nah, sebelumnya karena di t kuadratnya ini ada konstanta, jadi sehingga jawabannya akan menjadi 1 per 4 kurung 1 per 2 kali 5 ln 5 plus 4t per 5 min 4t tutup kurung plus c. Nah, 1 per 4 dikali 1 per 10 itu kan 1 per 40. Jadi 1 per 40 ln 5 plus 4 t-nya kan sama dengan tan x. Berarti 5 plus 4 tan x per 5 min 4 tan x plus c. Selanjutnya di sini ada contoh soal lagi yaitu integral cos x per akar 1 min 4 sin kuadrat x dx. Sama kayak tadi yaitu misalkan t, tetapi di sini t-nya itu sama dengan sin x, jadi turunannya yaitu cos x dan dt sama dengan cos x dx. Nah, karena dt itu sama dengan cos x dx, maka integralnya juga berubah menjadi integral dt per akar 1 min 4 sin kuadrat x. Nah, 1 ini bisa kita pecah jadi 1 kuadrat, dan 4 sin kuadrat x ini kita pecah menjadi 2t dikuadratkan, maka menjadi integral dt per akar 1 kuadrat min 2t dikuadratkan. Nah, selanjutnya karena lagi-lagi ada konstanta di t, maka menjadi setengah sin inverse 2t plus c. Dan jangan lupa untuk mengembalikan t-nya yaitu setengah sin inverse 2 sin x plus c.